Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita kembali bertemu dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margayudan. Dan kali ini bersama dengan saya, Pendeta Tanto Kristiono. Mari kita sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberi waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Roh Allah sendiri yang bekerja di hati kami, yang berbicara di hati kami, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan untuk kami jalankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bacaan dari Alkitab atau Kitab Suci dari surat 1 Yohanes 3 ayat 24. Saya ulangi, 1 Yohanes 3 ayat 24 yang demikian. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rasa-rasanya hidup ini menjadi begitu damai, begitu tenang, jika kita sampai pada pemahaman bahwa hidup yang kita jalani ini ternyata bahwa Tuhan Allah bersama dengan kita. Tuhan Allah hadir dalam hati kita. Siapapun orang itu, orang beriman, anak-anak Tuhan, wajib menghayati hal ini, bahwa hidup itu dituntun oleh Roh Allah. Oleh karenanya mendengarkan firman Tuhan mesti dengan Roh Allah. Kalau tidak ada Roh Allah dalam hati, maka orang bisa saja menolak, menganggap pewartaan firman atau apapun itu tidak memiliki daya pengaruh yang positif yang bisa membangun dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kita menjalani hidup ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana orang beriman mengaku beriman kepada Allah kalau ia sepi dari firman Tuhan dalam hidupnya? Bagaimana ia bisa menikmati hidup, mensyukuri hidup? Segala sesuatu hanya dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Segala sesuatu hanya logika manusia yang adanya seringkali salah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka menjadi anak-anak Tuhan wajib dan selalu menghayati bahwa Roh Allah itu berkenan tinggal dalam hidup kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, dengan demikian jelas, mau tidak mau kita harus menuruti firman Tuhan, perintah-perintahnya. Itu pertanda bahwa
ia dalam hal ini dan yang ditulis oleh Yohanes adalah orang itu diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kemudian firman ini berbicara kepada kita untuk kita sadar bahwa kita sebenarnya membutuhkan Roh Allah. Dan sekali lagi, jika orang tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak akan mendengarkan khotbah, renungan, apapun itu dan siapapun yang membawakan, pasti akan ditolak. Karena juga membutuhkan peranan manusia untuk menyampaikan kesaksian iman, membutuhkan manusia untuk mewartakan berita kesukaan, membutuhkan manusia juga untuk memberikan peringatan-peringatan, untuk menguatkan, untuk mendidik, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sekarang memiliki komitmen dalam hidup kita. Ya, kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Agar apa? Agar karena Roh Allah itu sendiri memungkinkan kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam cara Allah berkarya. Ada kehendak Allah yang seringkali kita abaikan. Mengapa kok Tuhan memberi ini begini kepada kita? Oh, ternyata sebenarnya ada hal yang lain yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mengapa kita harus mengalami sesuatu menahan kita untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu? Ternyata Tuhan menyediakan cara yang lain yang tidak sejajar dengan keinginan kita, tetapi dengan keinginan Tuhan. Ternyata Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang lebih luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sadar bahwa Roh Allah telah diberikan atau dikaruniakan kepada kita, sehingga kita sungguh-sungguh akan menjaga hidup kita ini, dan hidup kita ini biarlah akan menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami sadar bahwa kami selalu membutuhkan Engkau hadir di hati kami. Yang sesungguhnya juga Tuhan sudah hadir di hati kami. Tapi kami seringkali melupakannya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang boleh kami renungkan saat ini, boleh kami jalani dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.